nanti ada pendidikan khususnya. Contoh kayak masinis, kayak kondektur lah. Sebut saja masinis ya, lebih paham lah berarti. Kalau saya kan bisa dibilang kan emang masinis, jadi sedikit paham mengerti alurnya. Nanti kalau kamu udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di Basyo Imen. Kita ke part berikutnya ya, part 2, membahas tentang tahapan seseorang atau perjalanan seseorang dari awal seleksi sampai sah jadi pegawai itu gimana sih. Sebelumnya di konten berikut sebelumnya saya udah membahas beberapa tahapan, yaitu tahapan paling niat sama tahap seleksi ya. Udah dibahas secara bisa dibilang jelas ya menurut versi saya. Menurut saya jelas. Terus tahapan apa sih berikutnya setelah kamu lolos semua seleksi, dinyatakan lolos gitu loh? Tahapan apa aja yang akan dilalui? Kita akan kupas secara tajam, setajam pisau cukur. Tapi sebelumnya gue mau membalas komen dulu nih. Tinggi reel saya, nah ada beberapa komen yang sedikit menggelitik ya. Tinggi reel saya 167, tapi pas tes 165. Mungkin saya kurang good looking. Menurut saya masalah pengukuran tinggi badan ini kayaknya di kesehatan awal ya. Itu nggak ada yang namanya pengurangan kayak gitu. Coba kakak tes lagi ke tempat yang emang berkompeten untuk mengukur tinggi badan. Menurut saya tuh nggak ada yang namanya pengurangan, nggak ada yang namanya good looking juga guys. Hah? Iya, nggak ada hubungannya. Emang yang lolos PTKI ini akan dilempar ke PTK Ajaib Bang. Kalau untuk masalah melempar, pindah memindah itu manajemen yang paling paham ya. Karena ini bukan kompetensi saya, bukan wewenang saya. Coba mungkin nggak mungkin jawabannya. Bismillah, semoga dilancarkan sampai akhir. Amin. Thanks Bang, bocorannya Bang Andi. Mas ini hits andalan nih. Sehat selalu, makasih. Bang Adi, ada tes pohon beserta rumah saat psikotes, channel sebelah ngebahas tentang itu. Kan udah dibahas kakak. Aduh, semangat kerjanya om. Kan kita balas dulu ya. Udah dibahas kok kak. Silahkan cari video silahkan. Oke lah, kita lanjut ya. Udah 2 menit berlalu nih teman-teman yang nunggu. Tahapan berikutnya setelah kamu lulus seleksi semua tahapan ya, terus dinyatakan lulus di kisaran akhir, tahapan berikutnya adalah namanya tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak ini bisa dibilang kalau masa sekolah itu MOS ya, masa orientasi siswa gitu ya. Berapa lama tanda tangan masa kontrak itu? Kalau belum berubah itu masanya 3 bulan dus, 3 bulan cuy. Jadi selama 3 bulan ngapain aja kak? Terus kita kerjanya ngapain? Yang saya tahu, yang saya alami kemarin dulu, setelah kita tanda tangan kontrak, nanti kita tuh diarahkan ke unit tertentu atau ke bagian tertentu untuk pengenalan. Tenang, selama kontrak ini bisa dibilang PKM ya, pegawai kontrak magang. Kamu tuh udah dapat penghasilan dari perusahaan dengan nilai yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan ya. Sekarang di atas ya, nggak tahu nominalnya, saya nggak senang sih bahas masalah nominal. Cuman nantinya kamu akan diarahkan, bisa saja digabung untuk semua formasi, bisa juga dibagi-bagi ya. Contoh ibaratnya kayak kemarin kan ada banyak formasi, masinis, kondektur, dan bisa nggak sih digabung? Itu bisa aja, karena kan ini kan tahap orientasi gitu loh, pengenalan. Ini loh stasiun ini kayak gitu programnya, nanti sesuai program aja gitu loh. Selama 3 bulan ini kamu udah dapat gaji, kamu ditempatkan di mana nanti sesuai dengan aturan. Pokoknya udah seneng nih, udah inilah. Terus untuk seragam, kalau saya sih dulu masih hitam putih. Cuma kalau nggak salah untuk flashback 2 tahun 3 tahun terakhir tuh udah langsung cuy. Udah langsung kayaknya ya, kalau nggak salah ini juga udah langsung jadi pakai R6. R6 itu sebutan untuk seragam pegawai kereta ya.
semua pegawai kereta pakainya R6 namanya. R6. Apa sih itu R6? Yaitu seragam pegawai kereta. Sebutannya R6. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, coba didoakan semoga saya pakai R6 kereta dengan tulisan yang paling pertama kan namamu tersemat di R6 itu. Ngapain aja dan apa aja itu sesuai program. Terus Kak, selama PKM bisa nggak nanti kita gagal jadi pegawai? Jawabannya bisa dan mungkin. Hal-hal yang membuat kamu nantinya tidak bisa jadi pegawai padahal udah satu langkah, one step closer cuy. Tinggal kamu nguncluk atau tinggal kamu loncat-loncat kecil jadi pegawai. Kok kamu bisa gagal? Hal-hal apa aja? Jawabannya adalah kamu mungkin berbuat hal-hal kriminal atau tersandung masalah kasus-kasus narkoba bisa, atau pencurian yang mengakibatkan mencoreng nama perusahaan atau pencurian di perusahaan ini bisa. Kamu akan di-cut sebelum jadi pegawai. 3 bulan ini adalah masa orientasi. Pastikan kamu berbuat baik, jangan aneh-aneh, jangan neko-neko, karena emang harusnya emang kayak gitu. Kalau ya meskipun nanti kamu udah jadi pegawai, ketika kamu neko-neko bisa aja kamu dipecat secara tidak hormat atau sesuai dengan aturan. Jadi selama 3 bulan ini nanti kamu bisa melewati nih 3 bulan ini, kemudian kamu dipanggil atau enggak nanti ada pemberitahuan lebih lanjut, kamu sah dapat SK, surat keterangan ya, yang jangan disekolahin ya. SK ini berharga lah, bisa dibilang buat saya itu berharga karena ini adalah awal mula dan tanda sah kamu udah ditempatkan dan diberi kepercayaan untuk bergabung di PT KAI Indonesia, PT Kereta Api Indonesia. Untuk penempatan bagiannya nanti ada orientasi lagi. Jadi setiap pemindahan atau penempatan di suatu bidang nanti itu ada pelatihannya guys, tenang. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah ngerasa insecure atau yang lainnya lah, karena kan pihak manajemen pun tahu nanti kompetensi kamu tuh akan diuji lagi kayak gitu. Terus ada lagi kayak bidang-bidang yang memerlukan keahlian khusus kayak semacam masinis, kondektur, polsuska, PAP, PPKA, terus ada juga yang operator KPRJ. Terus yang hal-hal yang lainnya nanti ada pendidikan khususnya. Contoh kayak masinis, kayak kondektur lah. Sebut saja masinis yang lebih paham lah berarti. Kalau saya kan bisa dibilang kan emang masinis ini, jadi sedikit paham mengerti alurnya. Nanti kalau kamu udah tadi 3 bulan melewati, bisa aja langsung pendidikan pengenalan. Bisa dibilang pengenalan kereta-kereta atau lokomotif kalau yang untuk jadi lokomotif, atau nanti kamu tuh di sini dipilah. Kamu bagian lokomotif nih, kamu bagian KRL nih. Wah, mulai seneng nih, mulai di sini udah seneng nih. Kalau masalah penghasilan, insya Allah kamu udah digaji karena dari masa orientasi itu pun kamu udah dibagi kartu ATM yang notabene nantinya setiap bulannya tanggal 24, 25 kamu akan digaji. Jangan takut. Di sini udah mulai bahas hal-hal yang bisa dibilang senang karena di sini tahap untuk menikmati mimpi. Kenapa gue bilang menikmati mimpi? Karena mimpi kamu udah tercapai, sekarang tinggal menikmati. Jangan ada keluh kesah. Keluh kesah sewajarnya aja sih, ya. Nah, untuk tahapan pendidikan masinis ada banyak tahapannya. Karena kan masinis harus mempunyai keahlian khusus ya. Keahlian khusus yang notabene mempunyai ada nyamuk, sorry. Ganggu aja orang konten. Aduh nih. Pergi dia. Karena mempunyai keahlian khusus yang standarisasinya udah ditentukan oleh perusahaan gitu. Untuk tahapannya berapa bulan sih Kak pendidikan masinis? Jawabannya itu berbulan-bulan dan bertahap-tahap. Nggak serta-merta ketika kamu udah lulus PKM, udah dinyatakan pegawai langsung jadi masinis. Nggak semudah itu Bambang. Nggak semudah itu. Karena kan nanti ada sertifikasi Dirjen KA, Dirjen Perhubungan. Ada pengetahuan khusus, ada tes internal, ada tes eksternal, tes pengetahuan, banyak. Jadi tahapannya banyak. Nggak cuma masinis aja, nanti juga operator KPRJ juga demikian. Terus juga ada polsus nantinya, kalau emang nanti polsus, tapi kemarin nggak ada ya.
Terus ada PPKA, ada PAP, ada kondektur juga. Semuanya nanti, kalau kondektur kalau nggak salah itu ada di Bandung. Pendidikannya di Bandung. Kalau untuk masinis, untuk lokomotif ada di Jogja. Untuk KRL ada di Bekasi, di samping stasiun Bekasi di Jogja ada juga. Kalau untuk kondektur, kalau nggak salah di Bandung ya. Masa-masa indah udah mulai tercipta nih, kayak gini. Jadi rutinitas baru. Nyamuk. Nyamuknya ceweknya nih, ganjen banget. Rutinitas baru udah mulai kamu rasakan. Dunia baru, dunia pekerjaan. Utamakan attitude kamu harus bagus ya guys. Selama kamu jadi pegawai, attitude harus bagus. Dan tunjukkan etos kerja kamu, apa kegiatan kamu bekerja. Jadi kalau ingin berkarir silahkan berkarir. Kalau emang cukup jadi ini, nyamuk makin lama makin ngeselin coy, sumpah seriusan. Tunjukkan kamu tuh wah bangga jadi pegawai kereta. Mulai dari sini kamu udah mulai dapat value, dapat privilege sebagai pegawai kereta. Mulai dari gue sebutin ya, gaji tetap, tunjangan kesehatan, tunjangan istri kalau kamu yang udah punya istri. Oh iya, ada juga loh teman kita, dia daftar dari awal, dia tuh udah berkeluarga. Itu tuh bukan hal yang tidak mungkin. Teman masinusku juga ada. Jadi yang dibutuhkan, yang jadi masalah tuh bukan kamu udah nikah atau belum, atau udah punya keluarga atau belum. Nggak jadi masalah hal-hal kayak gitu, tenang aja. Terus ada tujuan kesehatan. Kalau untuk kesehatan anak istri juga. Terus kamu pun dapat potongan untuk naik kereta ya. Kalau untuk KRL insya Allah gratis. Asik. Udah mulai membahas kesenangan, mimpi-mimpi kamu, dan tentunya kamu udah boleh posting foto pakai seragam. Tapi postingnya yang sopan, jangan sampai kamu mencoreng kehormatan atau mencoreng nama baik perusahaan. Jangan sampai jadi masalah di kemudian hari. Demikian, itu secara garis besar ya, gue menceritakan dari awal kamu seleksi, niat kamu bersusah-susah dahulu, terus kemudian udah mulai asik nih, seneng nih pendidikan ya kan. Nanti tenang aja, nanti ada pendidikan semi militer juga, entah itu di Bandung, entah itu di Jogja. Kalau saya dulu di Magelang. Ini ntar dulu coy, gue skip dulu. Jadi tahapan udah jadi pegawai itu udah tahapan tinggal kamu menikmati hidup, membahagiakan orang tua, cari pasangan bagi yang belum punya pasangan, membahagiakan istri dan anak bagi orang yang udah punya istri dan anak, membahagiakan istri atau membahagiakan pacar bagi orang yang baru punya pacar. Ya, inilah tujuannya di sini. Jadi larinya nanti ke depannya itu udah terserah kamu. Nakoda kamu yang memimpin. Oke. Begitulah sedikit mimpi kita, mimpi kalian lah, mimpi kalian ya. Ini nyamuk ini. Kena nih guys. Oke, demikianlah kita sedikit berimajinasi, karena hidup pun harus butuh imajinasi guys. Semangat pasti bisa nyampe akhir, nyampe kamu tanda tangan kontrak, tanda tangan SK, dan kamu sah melekat seragam R6 di tubuh kamu. Dan kamu bisa membuktikan untuk orang tua yang masih punya orang tua, keluarga, teman atau saudara, bisa menjadi kebanggaan. Senang aku coba bahasnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.